Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan membahas tentang latihan-latihan soal yang ada di buku pena 4D tema 8 subtema 2 halaman 55 sampai dengan 58. Buku pena halaman 55 latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.9. Sebelum menjawab soal nomor 1 dan nomor 2, dengarkan dulu ya teks fiksinya. Kerajaan Jenggala memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Juwita. Sayangnya, kecantikan fisiknya tidak sebaik sikapnya. Putri Juwita sering membanggakan kecantikannya. Dayang-dayang juga sering mengeluhkan sifatnya yang kurang penyabar. Jika keinginan sang putri tidak terpenuhi, ia akan menghukum siapa saja orang di dekatnya. Suatu hari, sebuah wabah penyakit kulit menyebar di seluruh kerajaan. Putri Juwita pun tidak luput dari wabah tersebut, karena ia sering bermain di luar istana. Kulitnya menjadi gatal sehingga sang putri sering menggaruknya hingga kulitnya terluka. Luka-luka itu membuat tubuh putri berbau tidak sedap. Tabib dari seluruh kerajaan tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Pelayannya pun menjadi enggan melayaninya. Putri Juwita sangat malu dengan kondisinya yang tidak cantik lagi. Raja akhirnya memutuskan untuk menempatkan Putri Juwita di suatu daerah terpencil di luar istana agar penyakitnya tidak menular di lingkungan istana sambil menjalani pengobatan. Sesuai dengan teks fiksi tersebut, pertanyaan yang pertama, tokoh utama dalam teks tersebut adalah sudah pasti B ya, Putri Juwita. Pertanyaan yang kedua, sifat tokoh Putri Juwita memiliki karakter? Jawabannya B, pemarah. Nah, pertanyaan nomor 3 tidak ada kaitannya dengan teks tadi ya. Teks fiksi yang menggambarkan sifat manusia yang diibaratkan pada hewan dinamakan? Jawabannya B, fabel. Pertanyaan nomor 4, sebelum kita jawab, kita sama-sama membaca dulu cerita yang ada di buku Bupena halaman 55. Di suatu hutan, hiduplah seekor kambing yang kotor dan bau, sehingga kawan hewan-hewan lainnya menjauhinya. Hewan lain juga sering mengganggu kambing karena keadaan tubuhnya. Sebenarnya, kambing sangat malu dengan bau tubuhnya. Tapi karena tidak memiliki teman, kambing tidak bisa membersihkan noda-noda di tubuhnya sendiri. Kambing akhirnya jarang keluar dari rumahnya karena tidak mau diganggu oleh hewan lain. Suatu hari, kambing harus keluar dari rumahnya karena persediaan makanannya sudah habis. Saat mencari makanan di hutan, kambing terjerat oleh perangkat yang dipasang oleh pemburu. "Tolong, tolong!" teriak si kambing. Setelah beberapa lama, seekor kera mendekat karena mendengar teriakan si kambing. "Tenanglah kambing, aku akan menolongmu," kata kera sambil bergegas melepaskan ikatan tali dari tubuh kambing. Kambing sangat berterima kasih karena kera mau menolongnya dan menceritakan apa yang terjadi padanya selama ini. "Tidak usah berterima kasih kambing, kita sesama teman memang harus saling membantu," ujar kera setelah mendengar cerita kambing. Akhirnya, kera membantu membersihkan tubuh kambing di sungai. Kambing sekarang sudah tidak bau lagi dan bisa berteman dengan hewan-hewan lain di hutan. Pertanyaan yang A sesuai dengan cerita tadi, tuliskan sikap tokoh kambing dan kera pada cuplikan teks fiksi tersebut. Jawabannya, sikap tokoh kambing pemalu, sikap tokoh kera suka menolong. Pertanyaan yang B, tuliskan pesan moral yang ada dalam teks fiksi tersebut. Jawabannya, pesan moral pada teks fiksi tersebut adalah kita harus saling menghormati satu sama lainnya agar tercipta kerukunan. Bupena halaman 56, latihan muatan IPA KD 3.4. Pertanyaan yang pertama, gerakan petani mengarahkan ayunan cangkulnya ke tanah merupakan contoh gaya. Jawabannya B, dorongan.
Pertanyaan nomor 2, perhatikan aktivitas-aktivitas di buku Bu Pena halaman 56. Aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya yang A ya. 1 dan 2. Aktivitas yang pertama mengangkat hasil panen ke gerobak, dan aktivitas yang kedua sapi mengangkut gerobak berisi hasil panen. Pertanyaan nomor 3, kegiatan membuat mainan dari tanah liat membuktikan bahwa gaya dapat. Jawabannya D, mengubah bentuk benda. Pertanyaan nomor 4, suatu hari Made dan teman-temannya ikut kerja bakti membersihkan sampah yang ada di halaman sekolah. Saat itu, Made mendapat tugas untuk menampung sampah daun ke dalam karung dan memindahkannya ke rumah kompos. Berdasarkan cerita tersebut, aktivitas Made yang menunjukkan gaya berupa tarikan dan dorongan adalah, jawabannya, gaya berupa tarikan ketika Made mengangkat karung berisi sampah daun. Gaya berupa dorongan ketika Made meletakkan karung sampah ke rumah kompos. Pertanyaan nomor 5, bagaimana cara melontarkan anak panah ke arah yang cukup jauh? Jelaskan. Jawabannya, cara melontarkan anak panah ke arah yang cukup jauh yaitu dengan menarik tali busur lebih jauh dari tarikan pertama. Bu Pena halaman 56 sampai dengan 57, latihan muatan SBDP KD 3.3. Perhatikan gambar di buku Bu Pena halaman 57 untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3. Pertanyaan yang pertama, gerakan tarian A adalah, jawabannya B, lincah dan cepat. Pertanyaan nomor 2, anggota tubuh yang paling aktif digerakkan dalam tarian A adalah, jawabannya C, anggota tubuh bagian atas. Pertanyaan nomor 3, tarian B berasal dari daerah titik-titik dan memiliki ciri gerakan yaitu titik-titik. Jawabannya, tarian B itu berasal dari Bali, kemudian gerakannya lincah dan agak rumit. Pertanyaan nomor 4, perhatikan lirik lagu daerah yang ada di buku Bu Pena halaman 57. Pertanyaan nomor 4 itu adalah bagian tubuh yang paling banyak digerakkan berdasarkan lirik lagu tersebut adalah lagunya Gundul-Gundul Pacul ya. Nah, bagian tubuhnya yang banyak digerakkan adalah tangan dan kepala atau bagian tubuh atas. Pertanyaan nomor 5, tuliskan ciri-ciri gerakan tarian daerah dari Sumatera dan Bali. Jawabannya, ciri-ciri gerakan tarian daerah Sumatera dan Bali meliputi tarian daerah Sumatera itu tariannya dengan gerakannya cepat dan lincah. Sementara tarian dan daerah dari Bali, tarian dan gerakannya dinamis dan lebih santai jika dibandingkan dengan tarian dari daerah Sumatera. Bu Pena halaman 57, latihan muatan IPS KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi disebut, jawabannya A, produksi. Pertanyaan nomor 2, fungsi pasar induk bagi petani dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai, jawabannya B, distributor. Pertanyaan nomor 3, pendistribusian barang-barang produksi ke seluruh daerah membutuhkan jasa, jawabannya C, transportasi. Pertanyaan nomor 4, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Tuliskan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan distribusi tersebut. Jawabannya, pemilik gudang penampungan barang atau jasa pengiriman. Pertanyaan nomor 5, jelaskan kegiatan ekonomi yang terjadi pada padi hingga menjadi nasi. Nah, jawabannya bisa anak-anak lihat di gambar ini ya. Kegiatan ekonomi yang terjadi pada padi hingga menjadi nasi. Yang pertama adalah petani padi. Petani menanam padi. Selanjutnya ini lumbung padi ya. Setelah dipanen, kemudian dimasukkan ke lumbung padi dan digiling. Dan akhirnya diangkut melalui jasa pengangkutan beras. Nah, pengangkutan beras ini disalurkan ke pedagang-pedagang beras. Dari pedagang beras, maka konsumen akan membeli beras dan para konsumen inilah yang mengolahnya menjadi nasi.
Bu Pena halaman 58, latihan muatan PPKN KD 3.3. Pertanyaan yang pertama, contoh keragaman individu adalah keragaman fisik, keragaman suku, dan keragaman agama. Pertanyaan nomor 2, keragaman individu yang terkait dengan kegiatan yang disenangi adalah jawabannya hobi atau kesukaan kegiatan. Atau bisa juga sering kalian sebut dengan kegemaran. Pertanyaan nomor 3, tuliskan manfaat keragaman individu ketika kamu berada di lingkungan berikut. Nah, yang A, lingkungan sekitar rumah ketika mengadakan kerja bakti. Jadi, manfaat keragaman individunya di sini, lingkungan menjadi bersih dan nyaman bagi warganya. Yang B, lingkungan sekolah ketika makan bersama teman saat jam istirahat. Jadi, manfaat keragamannya adalah sesama teman semakin akrab dengan teman-teman yang lain di sekolah. Nah, nomor 4 ada sebuah teks ya. Sekarang anak-anak simak dulu teksnya. Suatu hari, Bu Guru meminta tolong kepada Dedi membagi tugas kepada teman-temannya saat kerja bakti untuk keesokan harinya. Dedi pun meminta kepada teman-temannya untuk berdiskusi dan menentukan peralatan yang akan dibawa oleh masing-masing temannya. Namun, ada satu siswa tampak tidak peduli dengan kegiatan kerja bakti tersebut. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika ada siswa yang bersikap demikian? Jelaskan. Jawaban ini bisa beragam. Nah, di sini Mem kasih contoh. Kerja bakti akan lebih ringan dan cepat selesai jika dilakukan secara bersama-sama. Dengan adanya teman Dedi yang tidak peduli tadi, seperti cerita tadi, maka pekerjaan menjadi terasa lebih lama dan berat. Selain itu, sikap anak tersebut juga dapat menimbulkan permusuhan. Nah, anak-anak, sekian saja pembahasan hari ini. Shalom.